Bab 701, Kaisar Tianzu dari Pengadilan Leluhur. Melihat ke gerbang batu besar, ada banyak ukiran di gerbang batu. Di gerbang batu kiri, berbagai bentuk binatang diukir. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua terlihat seperti monster. Hanya dengan pandangan sederhana, Anda dapat menemukan bahwa ini adalah semua patung monster garis keturunan tingkat pertama. Artinya, hanya ras yang telah keluar dari kaisar yang memenuhi syarat untuk muncul di sini. Di gerbang batu di sebelah kanan, secara alami ada semua relief monster, yang di tengah adalah relief matahari dan bulan, yang mewakili keberadaan kaisar surgawi dan langit berawan. Di atas dua gerbang batu besar, ada kekuatan penindas yang tak terlihat, yang membuat Tuan Muda Mei yang berdiri di depan mereka merasakan penindasan kesadaran ilahi seperti gunung yang berada di puncak. Tuan Muda Mei menutup matanya, dan tiba-tiba, dalam kesadarannya, sepertinya ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya mengoceh. Ocehan ini sedikit banyak dapat menarik kesadarannya, menyebabkan kesadarannya berfluktuasi dengan cara yang berbeda. Terinspirasi oleh indera ilahinya, Tuan Muda Mei mendesak surgawi yang tersisa di lautan kesadaran ilahi. Tiba-tiba, seluruh auranya mulai menjadi ilusi, dan kesadaran ilahinya juga menjadi tidak terduga dengan bimbingan aura ilahi yang tersisa. Kepada tekanan kesadaran yang sangat besar, dia seperti keberadaan yang tidak terlihat, membiarkan tekanan itu datang, tetapi dia tidak pernah bisa benar-benar menindasnya. Tian Jiling memberinya persepsi yang aneh, dan selalu bisa terbang diam-diam di bawah tekanan indera ilahi itu. Seperti yang diharapkan dari juara klasik pengadilan leluhur. Pada saat ini, suara yang dalam dan agung terdengar. Detik berikutnya, gerbang batu besar di depan Tuan Muda Mei perlahan terbuka, memperlihatkan lorong yang lebar. Cahaya di dalam simen sangat terang. Hal pertama yang dilihat Tuan Muda Mei adalah seberkas cahaya keemasan besar di kedalaman simen. Sinar cahaya keemasan turun dari langit, yang mengingatkannya pada pemandangan di lembah emas. Di lembah emas, di bawah pengaruh formasi hantu Tang San, hanya matahari yang bersinar tepat di atas pohon emas, dan juga ditampilkan sebagai cahaya keemasan. Pada saat ini, apa yang dilihatnya adalah seberkas cahaya keemasan yang nyata, berkas cahaya terhubung ke tanah, mencapai ketinggian 1000 meter. Di dalam gerbang batu, ada pilar raksasa di kedua sisinya, yang masing-masing diukir dengan makhluk. Setiap pilar raksasa tampaknya hidup, memancarkan napas yang berbeda. Pilar-pilar raksasa ini tingginya bervariasi, tetapi yang terpendek adalah ratusan meter, memancarkan napas yang berbeda. Pilar raksasa telah memanjang ke dalam, dan di tengah-tengah terdalam adalah seberkas cahaya keemasan besar yang terhubung ke bumi. Bahkan dengan kultivasi Tuan Muda Mei, dia tidak bisa merasakan dengan jelas energi seperti apa yang dia miliki dalam sinar cahaya keemasan itu, yang bisa dia lihat hanyalah luasnya. Tuan Muda Mei berjalan perlahan ke Bukit Parlemen, detak jantungnya sedikit meningkat. Dia tahu bahwa ini adalah tempat di mana otoritas tertinggi dari seluruh benua peri berada, dan tempat di mana Raja Ras Monster dan Ras Monster mendiskusikan mereka urusan. Bahkan menentukan nasib seluruh benua peri, dan bahkan seluruh Franstar. Gerbang batu di belakangnya perlahan ditutup dengan suara gemuruh rendah. Tuan Muda Mei tidak menoleh ke belakang. Dia bisa merasakan perbedaan antara tempat ini dan dunia luar, seolah-olah itu adalah dunia lain itu sendiri. Kesadaran ilahi tampaknya sudah mulai mendidih, dan semangatnya secara alami naik ke tingkat tertinggi. Ini tampaknya menjadi tempat yang dapat membuat orang agung dan mendidih. Keadaan ini masih tidak dapat dipahami oleh Nona Mei, tetapi dia dapat merasakan bahwa tempat ini sangat indah. Dia tidak dapat mengatakan apakah itu baik atau buruk, tetapi itu harus menjadi tempat yang baik ada lebih dari tempat yang buruk. Tidak hanya sesederhana keberuntungan, tetapi ada perasaan pembagian yang samar-samar. Tampaknya ada banyak kekuatan berbeda yang berkumpul di sini, beberapa saling melengkapi dan beberapa saling bertentangan. Kemudian pikirkan fluktuasi energi yang kompleks di halaman leluhur, dan keadaan campuran elemen dengan atribut yang berbeda mungkin terkait dengan situasi di sini. Tuan Muda Mei berjalan maju selangkah demi selangkah, dan setiap kali dia melewati dua pilar raksasa, dia akan memiliki perasaan yang berbeda. Semakin tinggi ketinggian kolom raksasa, semakin jelas tekanan yang ditimbulkannya, sedangkan yang lebih rendah lebih baik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika masing-masing pilar raksasa ini mewakili seorang kaisar, maka semakin tinggi ketinggiannya, semakin kuat kekuatan kaisar. Tang San pernah memberitahunya bahwa bahkan pada tingkat kaisar iblis besar dan kaisar roh surgawi, ada perbedaan dalam kekuatan basis budidaya.
Ada perbedaan dalam kekuatan kaisar yang berbeda. Dilihat dari pilar raksasa di depannya, itu tidak diragukan lagi mengkonfirmasi kata-kata Tang San, yang terpendek tampaknya hanya lebih dari 100 meter, sedangkan yang tertinggi memiliki ketinggian yang menakutkan hampir 500 meter. 5 kali perbedaannya, kekuatan ini secara alami harus berbeda. Konstruksi Kaisar Tianzhu didasarkan pada usia. Semakin awal Kaisar muncul, semakin dekat Kaisar Tianzhu yang sesuai dengan pilar leluhur. Suara yang dalam dan dalam yang muncul sebelumnya terdengar lagi, menarik perhatian Tuan Muda. Mei, kekuatan. Di depan seberkas cahaya keemasan besar di sisi terdalam, ada sosok kekar di beberapa titik. Ketinggian yang satu ini lebih dari 10 meter, dan sosoknya sangat besar, tetapi memberikan perasaan yang sangat kokoh. Tampaknya dimanapun berada, ada gunung yang cukup mengguncang masa lalu dan masa kini. Raja Iblis Mammoth Brilian Emas. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya melihat pria ini, Tuan Muda Mei langsung mengenali identitasnya. Mampu memberi orang perasaan yang kuat, ditambah dengan beberapa karakteristik bentuk tubuhnya, identitas orang ini jelas. Eksistensi paling defensif di antara monster. Patriark Mammoth Emas. Dia juga satu-satunya Kaisar Iblis Agung dari ras emas. Tatapan Kaisar Iblis Raksasa sangat tenang, dan dia tidak menyembunyikan penghargaannya untuk Tuan Muda Mei sama sekali. Di matanya, seorang gadis kecil seusia Tuan Muda Mei adalah keturunan dari banyak generasi. Sejak dia mendaki gunung, kemampuan Mikoto telah dikagumi olehnya. Mampu menerapkan Douzuan Xingxing ke tingkat seperti itu, dalam arti tertentu, Anda telah melampaui ayahmu. Untuk dapat memenangkan kejuaraan klasik pengadilan leluhur memang pantas. Kaisar Iblis Mammoth berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Mei membungkuk sedikit dan memberi hormat kepadanya. Saya telah melihat Kaisar Iblis Raksasa. Kaisar Iblis Raksasa tersenyum dan berkata, pilar kaisar juga disebut pilar leluhur. Anda seharusnya melihatnya dengan jelas. Setiap pilar kaisar di sini mewakili monster atau monster. Nenek moyang kaisar dari monster. Pilar kaisar diberkahi dengan napas mereka dan memiliki fluktuasi kesadaran kaisar. Salah satu tugas terpenting Dewan Leluhur adalah melindungi kaisar ini. Karena mereka adalah monster nyata dari monster dan monster. Tepatnya karena keberadaan pilar surga kaisar yang ras yang mereka wakili memiliki kekuatan garis keturunan paling kuat. Pilar leluhur di belakangku mewakili kumpulan monster dan roh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan leluhur, juga dikenal sebagai leluhur. The Great Demon Emperor Tianhu pernah berkata bahwa setiap kali ada Emperor Heaven pilar tambahan di sini, keberuntungan seluruh benua peri akan lebih kental, dan latar belakang klan monster dan klan monster juga akan semakin dalam. Kelompok kami memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang. Jika bukan karena, setelah mengatakan ini, ia berhenti dan berkata sambil tersenyum, terlalu banyak untuk dikatakan. Ada beberapa hal, Anda perlu menunggu pembekalan sukses Anda dan benar-benar menjadi pemilik kota Kerry City untuk mengetahuinya. Menurut aturan nenek moyang, sekarang, Anda dapat datang kepada Anda memiliki 3 hari, dan setelah 3 hari, itu adalah periode pembekalan Anda. Hargai 3 hari ini, sangat penting untuk keberhasilan Anda dalam pembekalan. Setelah 3 hari, pembekalan Anda juga akan berada di sini. Semua kaisar iblis besar dari kekaisaran Tianyu kita akan datang untuk menonton upacara, dan Anda akan memberi tahu kami. Jika Anda dapat memperoleh tingkat pengakuan tertentu dari leluhur Anda dalam 3 hari ke depan, maka tingkat keberhasilan pembekalan Anda akan sangat meningkat. Apakah Anda mengerti saya? Bab 702/3 hari pemahaman. Dimengerti. Tuan Muda Mei mengangguk. 3 hari, saya akan berada di sini selama 3 hari pemahaman. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu sebelum datang ke sini, dan setelah dia datang ke sini, dia sudah menemukan bahwa komunikasi antara dirinya dan Tang San telah terputus. Di sini, tidak ada energi apapun yang dapat ditransmisikan. Oleh karena itu, Tang San tidak tahu bahwa dia tidak akan dapat melaporkan pekerjaannya secara resmi sampai 3 hari kemudian. Bahkan Kaisar Iblis Macan Putih tidak memberitahunya sebelumnya bahwa akan ada proses seperti itu sebelum pembekalan. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi para penanya untuk merasakan nafas leluhur dari ras mereka sendiri. Namun, ini 3 hari di luar rencana awal mereka, apakah itu akan membawa variabel? Pikiran ini terlintas di benak Tuan Muda Mei, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Menurut kesepakatan dan perkiraan sebelumnya dengan Tang San,
dia awalnya berpikir bahwa leluhur Ting akan membiarkannya melapor ke pekerjaannya sesegera mungkin, yaitu sehari setelah kedatangannya. Jadi, sepanjang waktu juga diatur menurut ini. Sekarang setelah ada perubahan, apa yang harus saya lakukan? Yang bisa dia lakukan hanyalah memilih untuk mempercayai Tang San dan penilaiannya. Menatap Kaisar Tianzu yang besar di depannya, mata Tuan Muda Mei dengan cepat mengunci kolom besar di sebelah kiri. Di pilar raksasa itu, ada seekor harimau ganas yang merangkak. Di belakang harimau putih yang ganas, sayapnya yang besar menyebar, dan niat membunuh yang tak tertandingi meledak, membuat suasana di sekitar Kaisar Tianzu ini penuh dengan aura dingin. Kaisar Harimau Putih Tianzu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah nafas Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Ketinggian Kaisar Tianzu ini lebih dari 200 meter, sekitar 230 meter. Namun, Tuan Muda Mei tidak datang langsung di depan Kaisar Tianzu ini, tetapi terus mencari ke dalam, mencari target lain. Segera, dia menemukannya. Itu adalah pilar raksasa dengan penampilan perak yang cemerlang. Tinggi pilar surga Kaisar ini lebih dari 350 meter. Di antara semua pilar surga Kaisar, itu bisa diperingkatkan di 20 besar. Merak perak besar membentangkan bulu ekornya di bagian atas pilar raksasa, dan di sekitar Kaisar Tianzu, cahaya perak bergerak berirama, penuh dengan fluktuasi spasial yang aneh. Mata merak perak itu sendiri tidak besar, tetapi ketika Tuan Muda Mei melihat masa lalu, dia langsung tertarik oleh matanya. Di mata itu, dia seperti melihat masa lalu yang jauh dan masa depan yang sangat jauh. Pada saat keempat mata bertemu, misteri yang tersisa di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Itu semacam perasaan seperti menemukan kerabat, bahkan dengan sedikit keluhan. Tuan Muda Mei sangat jelas tentang dari mana keluhan ini berasal, tampaknya karena dia tidak memilih link rahasia surgawi sebagai artefak ilahinya sendiri ketika dia menjadi dewa. Dari sudut pandang hati Tuan Muda Mei, dia sebenarnya rela membiarkan Tianjiling menjadi senjata ilahinya sendiri, tetapi dia juga percaya pada penilaian Tang San. Belum lagi, kekuatan pedang ilahi Asura jauh melampaui apa yang bisa dilakukan Tianjiling, dibandingkan dengan. Hanya ada kaisar seperti itu dalam sejarah klan monster merak, dan justru itulah yang membawa klan monster merak, yang awalnya berada di tingkat garis keturunan kedua, ke puncak, menjadikan Tianjiling sebagai artefak nyata, dan baru kemudian ada pernyataan Peacock Palem Tianji. Pada saat ini, melihat pilar surga kaisar, yang juga merupakan pilar leluhur klan Iblis Merak, Tuan Muda Mei benar-benar tahu betapa kuatnya mantan Kaisar Iblis Merak. Jangan berpikir bahwa peringkat 20 teratas tidak cukup tinggi, bahkan di antara 20 teratas, lebih dari setengah pilar Kaisar dengan ketinggian lebih dari 300 meter memiliki tinggi lebih dari 400 meter, atau bahkan 500 meter. Hanya beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka hanya setinggi 1 atau 200 meter. Semua pilar Kaisar Surga ditambahkan bersama, dan ada sekitar 60 pilar. Mengingat beberapa dari mereka milik keluarga monster, peringkat Kaisar Iblis Merak pasti bisa digambarkan sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah klan Youkai. Tuan Muda Mei datang ke Kaisar Tianzu ini selangkah demi selangkah dan berhenti. Segera, darah di tubuhnya seperti merasakan sesuatu, didih yang muncul sebelumnya naik lagi, dan lapisan api perak naik dari Tuan Muda Mei hampir seketika, membuat seluruh tubuhnya tampak terbakar. Mahkota merak putih emas muncul diam-diam di dahinya, dan Tuan Muda Mei seperti dewi melawan api perak. Di bawah pengaruhnya, pilar Kaisar Merak juga mengeluarkan lapisan cahaya perak dari bawah ke atas. Cahayanya lembut dan lembut, tetapi memiliki fluktuasi spasial yang aneh. Detik berikutnya, nyala api perak pada Tuan Muda Mei tiba-tiba naik ke ekstrim, berubah menjadi cahaya perak yang bersinar ke langit, dan seluruh tubuhnya ditelan oleh cahaya perak dalam sekejap, benar-benar menghilang tanpa jejak. Kaisar Iblis Raksasa telah mengawasi Tuan Muda Mei, dan ketika dia melihat seberkas cahaya perak naik ke langit, matanya mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan. Karena, berkas cahaya perak yang naik dari tubuh Tuan Muda Mei mencapai ketinggian yang bahkan lebih tinggi dari pilar surgawi Kaisar yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Merak, bergoyang hingga jarak 400 meter. Tuan Muda Mei sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebagai Kaisar Iblis Besar, dia tahu betul. Saat bertemu Kaisar Tianzu, potensinya sendiri akan terungkap. Itulah tampilan pamungkas dari potensi yang bisa dicapai di masa depan. Dengan kata lain, jika gadis kecil di depannya bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, dia bahkan akan lebih kuat dari mantan Kaisar Iblis Merak. Dengan bakat lebih dari 400 meter,
ini dapat masuk dalam 10 besar dalam sejarah seluruh benua peri. Ini merupakan pencapaian yang cukup baik. Selain itu, ia masih ingat bahwa gadis ini tidak hanya memiliki garis keturunan klan iblis merak, tetapi juga garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Kaisar Setan Harimau Putih Besar tentu saja lebih lemah dari Kaisar Setan Merak Besar sebelumnya, tetapi apa yang dapat ditunjukkan oleh pilar surga Kaisar ini hanyalah potensi garis keturunan. Ditambah dengan garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar lainnya, bisakah gadis ini bisa menyentuh 500 meter di masa depan? Itu adalah puncak Kaisar. Di antara Kaisar yang masih hidup, hanya Kaisar Iblis Kristal yang telah mencapai tingkat ini. Dalam sejarah, ia dapat mencapai ketinggian 500 meter. Bahkan Kaisar Iblis Kristal hanya memiliki dua hanya sedikit. Mata Kaisar Iblis Raksasa berkedip sedikit, dan ketika dia mengingat penjelasan Kaisar Iblis Tianhu, keraguan muncul di hatinya untuk pertama kalinya. Di jalan peri, jumlah Kaisar yang dapat muncul terbatas. Tetapi tidak ada keraguan bahwa semakin kuat kekuatan seorang kaisar tunggal, semakin besar manfaat bagi Kekaisaran Tianyu. Jika di masa depan, Kekaisaran Tianyu dapat memiliki kaisar iblis besar lainnya di tingkat Kaisar Tianzu 400 meter, maka Kekaisaran Kaya akan semakin tidak mampu bersaing. Cahaya perak berangsur-angsur menyatu kembali ke dalam Tianzu Kaisar Iblis Merak, dan Tuan Muda Mei juga menghilang. Setelah Kaisar Iblis Mammoth berpikir sejenak, cahaya keemasan berkedip dan menghilang dari udara tipis. Kehilangan kontak. Tang San berada di White Tiger Hotel saat ini, dia sudah melakukan persiapan awal, 4 gunung suci yang akan didaki sudah didaki, dan langkah selanjutnya adalah menunggu waktu yang akan datang. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa komunikasi antara dirinya dan Tuan Muda Mei terputus. Ini juga berarti bahwa Tuan Muda Mei seharusnya memasuki Bukit Dewan Istana Leluhur, yang merupakan penghalang Bukit Parlemen, memutuskan hubungan antara dia dan Tuan Muda Mei. Mereka tidak hanya memiliki hubungan antar komunikator, tetapi juga memiliki percampuran yang lebih spiritual satu sama lain. Oleh karena itu, penghalang yang bahkan dapat mengisolasi kesadaran spiritual ini tidak diragukan lagi merupakan jarak terkuat di seluruh jalan peri. Mereka tidak mengikuti pembekalan, dan mereka tidak tahu bagaimana proses sebelum pembekalan, juga tidak tahu jam berapa. Baru tahu 3 penilaian untuk pembekalan. Jadi, sekarang terserah Tang San untuk menilai sendiri kapan bertindak akan menjadi kerja sama terbaik untuk Tuan Muda Mei. Tang San tidak sabar saat ini, hanya berpikir diam sejenak. Dia menekankan tangan kanannya di antara kedua alisnya, mengerahkan kesadarannya, dan mencoba memahami. Bab 703, Raja Iblis Merak. Apa yang ingin dia rasakan adalah nafas pedang Asura. Dalam kehidupan sebelumnya, artefak super ini dikendalikan bersama oleh suami dan istri, dan dipelihara oleh kesadaran spiritual mereka. Tingkat artefak super ini kemungkinan besar tidak akan meningkat terbatas. Kesadaran ilahi menyebar, merasakan niat pedang yang memiliki kekuatan Jing Tianwei dan bumi. Untuk waktu yang lama, tidak berhasil. Tang San sedikit mengernyit, layak menjadi istana leluhur. Bahkan aura pedang ilahi Asura tidak bisa diungkapkan. Dalam hal ini, saya hanya perlu bertindak sedikit lebih awal, agar tidak terlambat untuk menangani krisis ketika Tuan Muda Mei datang. Pada saat ini, dia sedang duduk di ruang pelatihan, dikelilingi oleh batu kecubung. Tang San tidak menyerap energi kesadaran spiritual melalui batu kecubung, tetapi menggunakan energi ini untuk menekan dirinya sendiri, menjaga energi gelisah itu tetap stabil. Pertahankan keseimbangan yang tidak akan meledak. Pada saat ini, tiba-tiba, Tang San merasakan sesuatu, dan melihat ke arah luar ruang pelatihan. Napas dingin mengembun ke arah ruang tamu, dan paksaan mengerikan menyebar hampir seketika di setiap sudut 2 lantai teratas di seluruh White Lake Hotel. Seolah-olah binatang buas muncul di sana, mengaum tanpa suara. Bernafas dan bernafas, energi spiritual dari seluruh 2 lapisan atas langit dan bumi tiba-tiba menyatu menuju keberadaan yang memancarkan paksaan yang menakutkan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika napas ketiga muncul, energi spiritual surga dan bumi di seluruh ruangan telah tersapu. Pada saat berikutnya, tekanan mengerikan juga menghilang tiba-tiba, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Merasa paksaan hilang, mulut Tang San menunjukkan senyum licik, bagaimanapun juga, kerabat masih saudara. Mungkin, yang ini dibatasi oleh aturan pengadilan leluhur dan tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi tindakannya sudah memberitahu Tang San banyak hal. 3 hari.
3 hari kemudian, hari itu akan datang. Masih ada 3 hari waktu buffer, tapi sayangnya, 3 hari ini, saya hanya bisa tinggal di sini. Dengan situasi Tang San saat ini, dia tidak bisa bergerak sesuka hati, dan jika itu tidak baik, jika dia tersentuh, dia akan berada dalam masalah besar. Dengan berita yang tepat, dia secara alami bisa puas dengan itu, menutup matanya lagi, dan mendorong energi dalam batu kecubung untuk mengelilingi tubuhnya, menekan bagian dalam dan mengisolasinya dari luar. Perak bersinar. Ketika Tuan Muda Mei sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah datang ke dunia perak. Ini adalah ruang yang menakjubkan. Segala sesuatu di sekitarnya seolah-olah ditumpangi oleh lapisan-lapisan ruang, ruang-ruang ini seperti pecahan, dan juga seperti bidang-bidang yang berdiri sendiri, ketika menyatu dan saling bersentuhan akan menghasilkan berbagai macam perubahan. Tang San pernah memberitahunya bahwa luar angkasa adalah keberadaan paling misterius di dunia ini, kedua setelah waktu. Dalam arti, setiap bidang dan dunia sebenarnya terdiri dari ruang dan waktu, dari alam semesta hingga debu terkecil. Ruang indah di depannya memberinya perasaan khusus. Meskipun ruang itu selalu berubah, ia juga memiliki hukum yang unik. Ruang di sini beroperasi sesuai dengan hukum khusus itu dan sangat stabil. Kamu memiliki garis keturunanku, tetapi kamu tidak murni. Pada saat ini, sebuah suara halus terdengar. Suara itu sepertinya diperas dari setiap celah ruang ke segala arah, sangat aneh. Leluhur, Tuan Muda Mei bertanya dengan heran. Kamu bisa memanggilku begitu? Manusia, kamu memiliki darah manusia di dalam dirimu. Bagaimana kamu bisa masih memiliki darah harimau putih? Begitu campur aduk, mengapa kamu datang ke sini? Aneh, sangat aneh. Napasmu sangat aneh. Ia tidak memilih rahasia surgawi Ling. Ya, saya datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugas saya. Tuan Muda Mei berkata dengan hormat. Debriefing, Anda menggantikan Carry City. Ya, Tuan Muda Mei menjawab lagi. Klan saya akan menikah dengan klan asing, dan ada juga ras lemah seperti manusia. Mungkinkah ini cara mereka menemukan untuk mengangkat kutukan? Kata Kaisar Setan Merak Besar dengan sedikit keraguan dan sedikit kekecewaan. Kutukan apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah kata-kata yang kutinggalkan belum diturunkan? Kaisar Iblis Merak Agung berkata dengan terkejut. Di mana kamu menyimpan kata-katamu? Tuan Muda Mei juga terkejut. Kaisar Iblis Merak Hebat terdiam beberapa saat. Ya, Anda tidak menggunakan Tianjiling sebagai artefak inti Anda, jadi Anda tidak tahu. Pesan saya hanya akan muncul jika Tianjiling benar-benar mengenali tuannya. Tampaknya bahwa di dalam dirimu sebelumnya, juga tidak ada klan yang mengenali tuannya. Kutukan itu sangat kuat sehingga sangat kuat. Tuan Muda Mei bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya apa kutukan itu? Apakah itu melawan klan saya? Kaisar Iblis Merak Agung berkata, meskipun saya sangat terkejut bahwa Anda datang ke sini dalam keadaan ini untuk menghadapi gumpalan kesadaran yang saya tinggalkan. Tetapi dari situasi Anda saat ini, sebenarnya lebih baik dari yang saya bayangkan. Apapun di dalamnya lebih baik. Ini sebenarnya sangat bagus. Kamu beruntung karena kamu tidak memiliki plume surgawi sebagai artefak inti. Jika tidak, bahkan jika kamu dapat menembus kutukan sebelumnya di masa depan, kamu juga akan jatuh ke dalam kutukan baru. Petik 2. Hati Tuan Muda Mei membeku, maksudmu, kutukan yang dibawa oleh rahasia langit. Tidak buruk. Kaisar Setan Merak berkata dengan sungguh-sungguh, rahasianya tidak terlihat. Ini adalah hukum, bukan hanya hukum pesawat kita, tetapi hukum umum. Dan saat itu, saya masih muda dan sombong bahwa bakat tak tertandingi, dan kemudian setelah pertukaran Tianhu, dia memilih untuk menggunakan ruang untuk mengintip rahasia langit. Memang benar bahwa itu brilian, tapi itu menghabiskan umurnya. Dengan budidaya Kaisar Iblis Besar, dia hanya hidup selama kurang dari 200 tahun. Dia masih dihantui oleh kutukan, yang akan membawa bencana bagi generasi mendatang, dan dia tidak bisa menyesalinya. Itu benar, kutukan itu dibawa oleh Tuhan dan ditekan pada keluarga kita. Petik 2. Tuan Muda Mei bertanya dengan curiga, apakah kepala klan sebelum saya mendengar ini dari Anda? Apakah mereka datang ke sini untuk mengunjungi Anda? Cahaya perak tetap ada, dan cahaya dan bayangan perak ilusi perlahan mengembun dan terbentuk di bawah pantulan lapisan lingkaran cahaya perak. Itu adalah sosok seorang wanita, tetapi dia tidak bisa melihat penampilannya. Di belakangnya ada bulu ekor merak yang luar biasa,
yang terbuka dan mekar. Tidak, kamu adalah orang pertama yang bisa berkomunikasi denganku setelah aku mencapai pilar leluhur ini. Untuk bertemu denganku, yang dibutuhkan adalah pemahaman tentang arti ruang yang sebenarnya. Jelas, sebelum kamu, ini pun tidak mungkin. Mereka sudah bahkan tidak lulus persetujuan awal dari Tianjiling. Dan Anda tidak hanya diakui oleh Tianjiling, tetapi Anda tidak memilihnya sebagai artefak inti ketika Anda menjadi dewa. Ini mungkin takdir karena itu. Anda bisa berada di sini untuk waktu yang terbatas. Mulai sekarang, jangan menyela, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ya, Tuan Muda Mei membungkuk lagi dan memberi hormat pada proyeksi Kaisar Iblis Merak. Kamu harus tahu 5 kata merak mengintip ke langit. Artinya aku bisa mengintip ke langit dan melihat masa depan. Aku memang bisa melakukannya, untuk iblis dan elf, meramalkan berkali-kali, dan menghindari banyak krisis untuk benua peri. Saat itu, aku bahkan bisa dibilang bodoh. Aku bahkan tidak tahu kalau memprediksi masa depan dan mengungkap rahasia sangat berbahaya. Kamu ingat apa yang aku katakan, rahasianya tidak bisa dibocorkan. Sekali rahasia itu bocor, itu tidak hanya akan membahayakan dirimu sendiri tetapi juga semua yang berhubungan denganmu, termasuk kerabat, klan, dan bahkan teman. Aku punya setan merak kami. Bakat terbaik dalam sejarah keluarga saya. Ketika saya masih muda, saya mendapat banyak kesempatan di bawah nostalgia Tuhan. Namun, di tahun-tahun terakhir saya tidak hanya memiliki masalah serius dengan tubuh saya, tetapi saya melihat kerabat saya tanpa daya. Meninggalkan satu demi satu, bahkan kelanjutan dari garis keturunan telah menjadi masalah besar. Awalnya saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ketika hidup saya akan segera berakhir, saya akhirnya menyadari mengapa saya, sebagai Kaisar Iblis Besar, akan memiliki nasib seperti itu. Ini semua reaksi yang dibawa oleh pengungkapan rahasia. Karena Anda sekarang adalah patriark, dan ketika Anda menjadi dewa, Anda tidak menggunakan link rahasia sebagai senjata ilahi Anda, maka Anda tidak akan temui pertanyaan asliku. Bab 704 akan dimulai. Di masa lalu, setelah mencapai tingkat ilahi, saya sepenuhnya terintegrasi dengan link rahasia surgawi dan memelihara pertumbuhannya dengan diri saya sendiri. Itu juga telah menjadi artefak yang kuat bagi saya untuk memanfaatkan misteri surgawi. Setiap kali saya mengintip misteri surgawi, itu bahkan akan tumbuh. Memiliki kemampuan prediksi yang lebih kuat. Saat itu, saya bahkan berpikir bahwa saya bisa menjadi kaisar iblis paling kuat di seluruh kekaisaran Tianyu. Berapa perhitungan Qi, saya yang terkuat yang bisa mengintip rahasianya dari langit. Aku bisa melihat masa depan tapi aku tidak tahu sampai nanti bahwa badut itu adalah aku. Manfaat mengintip rahasia dibagikan oleh iblis dan peri, tapi reaksi balik semua menimpaku dan orang-orang, bahkan putra dan cucuku, semua mati karena ini. Pada akhirnya, hanya garis keturunan yang relatif tipis yang nyaris tidak selamat. Jadi, kamu harus ingat, apapun situasinya, tidak peduli siapa yang memintamu, jangan mencoba memata-matai rahasia, yang terbaik adalah menghancurkan rahasia. Kemampuan garis keturunan kita ini akan dihilangkan. Jika tidak, kita burung merak akan cepat atau lambat, klan iblis akan benar-benar binasa karena mengintip rahasianya. Ingat, pada saat ini, Tuan Muda Mei merasakan gelombang yang bergejolak di hatinya, kata-kata leluhur di depannya sepenuhnya memverifikasi semua yang dikatakan Tang San. Tang San telah memberitahunya saat itu bahwa tidak peduli apa situasinya, jangan memata-matai rahasianya, tetapi sekarang Kaisar Iblis Merak Besar ini menggunakan dirinya untuk membentuknya untuk melihat apa yang akan dibawa oleh rahasia itu. Kaisar Iblis Merak Besar menghela nafas dan berkata, bakatmu sangat bagus, setidaknya kamu harus bisa membandingkannya dengan penampilanku, jika tidak, kamu tidak akan bisa melihatku. Kamu tidak akan bisa merasakan perasaanku, kesadaran. Dalam arti, saya telah memberikan kontribusi luar biasa untuk klan saya, tetapi pada saat yang sama, saya juga telah membawa bencana ke klan saya. Bahkan kesuburan telah dipengaruhi oleh serangan balik dari surga. Berapa banyak orang yang ada di rumah saya? Klan, Tuan Muda Mei berkata tanpa ragu-ragu, 3682. Sebagai patriark kontemporer dan penguasa kota, dia secara alami sangat jelas tentang nomor ini. Raja Iblis Merak Agung berkata, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang saya miliki ketika saya menjadi patriark? Ini 10 kali lebih banyak dari jumlah ini. Tuan Muda Mei terkejut, apakah begitu menakutkan untuk mengungkapkan rahasianya?
Klan monster merak bertanggung jawab atas atribut spasial. Jika ada lebih dari 30.000 orang di klan, maka, bahkan jika tidak ada Kaisar Iblis Besar, saya khawatir istana leluhur tidak akan berani dengan mudah mencabut kendali kota Keri. Tapi sekarang hanya 1/10 dari masa kejayaannya yang tersisa. Dan klan Iblis Merak masih sepenuhnya dirahasiakan, bahkan ayahnya yang bijaksana dan hampir iblis masih berharap bahwa dia dapat mengambil alih Tianjiling, sehingga dia dapat menjadi Kaisar Iblis Merak besar berikutnya dalam waktu dekat. Nasib tidak sepenuhnya menghancurkan klan saya, sehingga Anda tidak menggunakan links surgawi. Jika Anda benar-benar menganggapnya sebagai artefak kelahiran Anda, maka, bersama dengan pertumbuhan dan peningkatan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak bisa menolak menggunakan itu. Kontrolnya atas rahasia pasti akan membuat Anda sangat terpengaruh, dan dengan demikian memulai jalan untuk mengungkapkan rahasia itu. Nak, Anda harus mengingat kata-kata saya, dan tidak pernah mencobanya. Mengerti? Ya, Tuan Muda Mei mengangguk dengan serius. Belum lagi dia siap mengikuti saran Tang San, bagaimana dia bisa menyentuh Lei Qi itu sekarang setelah orang ini muncul. Kaisar Iblis Merak hebat tampaknya tidak sedikit rileks sampai sekarang, dan emosi yang melekat pada kesadarannya tampak sedikit rileks, dan berkata dengan lembut, karena Anda di sini dan akan melakukan pembekalan, maka saya akan melakukannya, manfaatkan waktu ini untuk memberimu beberapa petunjuk. Bisakah kamu mempelajari tarian rahasia surgawi, keterampilan tempur terkuat dari klanku? Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata, ya. Raja Iblis Merak Agung berkata, menginjak tarian kuning misterius tidak semata-mata untuk tujuan merangsang langit dan bumi. Ini juga untuk tujuan memadukan ruang. Saya akan mengarahkan Anda ke tarian misteri surgawi yang sebenarnya. Tarian misteri surgawi memiliki dua arti, satu adalah mendorong Tianjiling untuk mengintip Tianji. Dan yang lainnya adalah untuk mengontrol ruang dengan cara khusus dari keluarga kita. Mengubahnya menjadi domain kita yang sebenarnya. Ruang ada di mana-mana, dan domain kita ada di mana-mana. Jika Anda benar-benar mengendalikan ruang, Anda dapat mengendalikannya. Langit dan bumi berwarna gelap dan kuning, alam semesta adalah prasejarah. Anda duduk, Tuan Muda Mei duduk bersila, dan ruang padat di sekelilingnya tiba-tiba berfluktuasi. Ruang melonjak dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei hanya merasa seolah-olah dia mulai melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, berbagai ruang terus-menerus melintas melewatinya, dan auranya sendiri juga mulai berubah karena pengaruh ruang. Tampaknya ada ruang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar tubuhnya. Ruang bisa terbelah, tumpang tindih, robek, atau menyatu. Sebagai pengendali ruang, kita adalah bagian dari ruang dan pembawa pesan ruang. Ruang juga merupakan bagian dari kita, dan ruang kita dapat menampung semua sungai, atau sumeru, biji sesawi. Selalu jaga ruang Anda di bawah kendali Anda. Selanjutnya, Anda harus memahaminya dengan hati-hati, dan saya akan menggunakan akal ilahi saya untuk membawa Anda melalui makna ruang yang mendalam. Boom, ribuan titik cahaya perak melonjak, dan dalam gelombang itu, semuanya berubah secara ilusi. Tuan Muda Mei hanya merasa bahwa dalam sekejap, tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, meluas ke segala arah. Titik-titik-titik, Tang San perlahan membuka matanya, jika dia melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa ruang pandang di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi. Tampaknya ada kemungkinan runtuh setiap saat. Lingkaran ungu gelap menyelimutinya, membuatnya relatif stabil. Namun di kedua mata, selalu ada perubahan kecemerlangan. Tampaknya setiap saat cahaya yang berbeda berkedip di kedalaman matanya, dan napas di tubuhnya juga berubah dengan perubahan di matanya. Tang San tahu bahwa ini adalah tanda bahwa dia akan benar-benar tidak dapat menekan kultivasinya sendiri, dan bahwa dia telah mencapai saat-saat terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, dia menjadi berhati-hati bahkan jika itu adalah tindakan sederhana untuk berdiri. 2 hari telah berlalu sejak dia kehilangan kontak dengan Tuan Mei. Dia tidak keluar dari ruang pelatihan selama 2 hari terakhir. Sambil menekan kultivasinya sendiri, dia membuat penyesuaian halus pada berbagai kemampuan yang dia miliki. Lakukan persiapan akhir, menekan komunikator, Tang San menghubungkan komunikasi, baru hari ini. Oke, sudah diatur, aku akan menjemputmu dalam 1 jam. Sebuah suara yang akrab datang dari sisi lain. Menutup komunikasi, Tang San berjalan keluar dari ruang pelatihan perlahan. Aura langit dan bumi di dalam ruangan telah menjadi sangat kaya kembali.
Di antara aura ini, Tang San tidak berani membuat gerakan besar, dia hanya bisa membiarkan lingkaran ungu yang tersembunyi di permukaan kulitnya benar-benar mengisolasi mereka. Aku meregangkan tubuhku datang ke teras dan melihat ke kejauhan. Parliament Hill tidak terlalu jauh dari White Lake Hotel, dan sisi Parliament Hill dapat dilihat dari sisinya. Kekasihnya kini berada di Parliament Hill. Menurut informasi yang diberikan oleh Kaisar Iblis Macan Putih, maka lusa, dia harus menghadapi penilaian pembekalannya. Ujian besar ini pasti sangat sulit baginya, dan untuk dirinya sendiri, ini bahkan lebih merupakan titik hidup atau mati. Apa yang harus dihadapi Tuan Muda Mei adalah kecaman dari Kaisar Iblis besar dari pengadilan leluhur Kekaisaran Tianyu. Tapi yang harus dia hadapi adalah hampir seluruh pesawat. Sebelum dia datang, dia telah merasakan kekhawatiran dan kasih sayangnya padanya berkali-kali. Jangan khawatir, Xiao Wu, jangan khawatir, Tuan Muda Mei, untukmu, apapun kesulitan yang kuhadapi, aku pasti akan melewatinya. Bahkan jika itu untuk menghancurkan dunia ini, saya tidak akan ragu. Tatapan Tang San tegas dan dingin. Pada saat ini, tidak ada keraguan dan keraguan di hatinya, dan beberapa terus bergerak maju. Bab 705/1 semuanya akan dimulai. Dia hanya berdiri di teras diam-diam memperhatikan arah gunung pengadilan leluhur, apakah itu Kaisar Iblis Tianhu, atau Kaisar lainnya. Anda sebaiknya tidak membiarkan kekasih saya menderita kerugian, jika tidak, saya akan menggunakan seluruh negeri dongeng sebagai pengorbanan. Mati lemas samar menghilang dari mata Tang San. Sebuah tudung ungu gelap besar menutupi seluruh tubuh Tang San, dengan kepala sedikit menunduk, dia tidak bisa melihat penampilannya di tudung sama sekali dari luar. Di luar White Tiger Hotel, sebuah kereta berhenti dengan tenang. Sosok kekar melompat dari kereta. Itu juga mengenakan tudung, tetapi tingginya 2,5 meter. Bahkan jika itu sedikit lebih dekat, tekanan tak terlihat bisa dirasakan darinya. Ditarik oleh Kiki, Tang San mengangkat kepalanya sedikit dan melihat keberadaan yang kokoh. Pihak lain juga merasakan napasnya, matanya menyala, dan dia memberi isyarat kepadanya. Tang San bergegas maju, datang ke sana, tidak banyak bicara, dan langsung naik kereta. Makhluk kokoh itu juga masuk ke kereta dan memerintahkan pengemudi untuk berangkat. Melepas tudung di kepalanya, kucing besar itu memandang Tang San dengan sedikit kegembiraan. Saudaraku, saya sudah menyiapkan apa yang Anda perintahkan untuk saya lakukan. Jangan khawatir, klan Singa Emas membuat persiapan. Saya mencari keberadaan beberapa ras pengikut mereka. Saya akan membawa Anda langsung ke tim nanti, dan kemudian Anda bisa mengikuti mereka. Anda ingin memasuki tempat itu, ada apa? Tang San tidak menjawabnya secara langsung, dan berkata langsung, kucing besar, setelah Anda mengirim saya ke tim, segera pergi, dan hapus semua jejak, jangan tinggalkan tanda-tanda bahwa Anda telah melihat saya. Agar tidak memberi Anda masalah. Sampai Singa Emas terkait dengan masalah ini, Anda harus menghadapinya, jangan berbelas kasih. Ini untuk kebaikan Anda sendiri. Mendengar apa yang dia katakan dengan sangat serius, ekspresi kucing besar itu tiba-tiba menjadi serius. Apakah kamu membutuhkan aku untuk bersamamu? Aku akan pergi untuk menghapus jejak terlebih dahulu, dan kemudian datang kepadamu. Kamu adalah dermawan besar liger kami, saya juga memperlakukan Anda sebagai saudara. Jika ada kesulitan dan masalah, kami akan menanggungnya bersama. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa membantu saya dengan masalah ini. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Lakukan saja apa yang saya katakan. Segera, Anda akan tahu apa yang akan saya lakukan. Jika kali ini bisa berhasil, maka segala sesuatu di masa depan dapat berubah. Kucing besar itu sedikit mengernyit, hanya merasa hatinya menjadi gugup tanpa alasan, tetapi dia tidak bertanya lagi. Tang San berkata begitu, kali ini dia harus menghadapi peristiwa besar. Ngomong-ngomong, selama kamu menggunakannya di tempatku, katakan padaku bahwa kamu akan melewati api dan air. Hidupku adalah milikmu, kata kucing besar itu dengan suara yang dalam. Melindungi diri sendiri adalah bantuan terbaik bagi saya. Tang San tidak berbicara lagi, dan melanjutkan kesunyiannya. Kucing besar itu diam-diam merasakan aura di tubuhnya, dan terkejut menemukan bahwa Tang San saat ini bahkan sedikit seperti keberadaan ketiadaan, jadi sebenarnya agak tidak bisa merasakan fluktuasi aura di tubuh Tang San. Kereta melaju lebih dari 1 jam sebelum perlahan berhenti. Kucing besar turun dari mobil terlebih dahulu, lalu turun bersama Tang San.
Tepat di sebelah gerbong mereka, ada gerbong lain yang lebih besar. Kucing besar itu menunjuk ke kereta, Tang San mengerti, melambai padanya, dan langsung menaiki kereta yang lebih besar. Kucing besar itu tidak berhenti, dan kembali ke kereta sebelumnya. Kereta itu mempercepat dan segera meninggalkan tempat itu. Kereta yang ditumpangi Tang San sudah memiliki 4 monster di atasnya. Mereka semua dari ras yang berbeda, yang dapat dilihat dari bentuk tubuh. Mereka juga mengenakan kerudung besar, dan mereka persis sama dengan Tang San, menutupi diri mereka sepenuhnya di dalamnya, tidak dapat membedakan tipe tertentu dari penampilan-penampilan. Kereta berjalan dengan lancar, tidak ada seorang pun di dalam mobil yang ingin berbicara, dan mereka tetap diam, membuat suasana di kota sedikit membosankan. Setelah sekitar setengah jam, kereta berhenti. Saya mendengar suara di luar berteriak, keluar dari mobil. Tang San mengikuti 4 klan monster lainnya di kereta dan turun dari kereta. Ikuti mereka. Segera, mereka masing-masing diberi plat nomor dan kemudian mengantri di tempat yang ditentukan. Sudah ada puluhan monster yang berbaris di sini, semuanya memakai kerudung. Tang San hanya merasakannya sedikit, dan dia yakin bahwa dia adalah satu-satunya manusia. Kecuali dia, mereka semua adalah monster. Warna Cup dapat memberitahu kelompok itu, Tang San dan 4 monster yang turun dari mobil bersamanya memiliki warna Cup yang sama. Kalian semua tahu aturannya. Setelah masuk nanti, terserah takdir kalian. Setan serigala yang kuat berteriak dengan keras. Dapat dilihat bahwa ada sehelai rambut emas di kepalanya. Itu jelas di kelas bangsawan di antara para bangsawan, setan serigala tengah. Tempat ini sangat akrab bagi Tang San. Ketika dia pertama kali datang ke istana leluhur, dia pertama kali datang ke tempat ini. Dan juga di tempat inilah dia merasakan banyak keberadaan khusus, dan dia juga menemukan peluangnya sendiri di sini. Sekarang, dia akhirnya di sini lagi. Itu benar, ini adalah tempat di mana Ancestral Court Colosseum bertarung dengan binatang buas dalam kelompok, dan hanya maksimal setengah dari area berbahaya yang dapat bertahan setiap kali, taman neraka. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Tang San tidak akan pernah melupakan kalimat ini. Hanya saja dia yang datang kali ini sudah sangat berbeda dengan yang pertama kali datang ke sini. Persyaratan taman neraka adalah untuk masuk hanya di bawah tingkat dewa, dan mereka yang bisa datang ke sini untuk memperjuangkan uang dan sumber daya, tanpa ketidaknyamanan, adalah pembangkit tenaga listrik dari urutan ke-9. Kolosseum pengadilan leluhur berbeda dari yang ada di kota-kota lain. Kolosseum di kota-kota lain lebih banyak budak yang berpartisipasi. Tetapi Kolosseum di sini berpartisipasi secara aktif, dan sebagian besar peserta adalah bangsawan. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan dari mereka menyembunyikan penampilan mereka. Ada yang memakai topeng, ada yang memakai kerudung, hanya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Selama Anda bisa bertahan dari sini, Anda bisa mendapatkan hadiah yang sangat tinggi. Mereka yang berani datang ke sini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, atau mereka bersedia bekerja keras demi uang. Atau keduanya, ketika dia datang ke sini, Tang San bahkan tidak menggunakan serikat bisnis dari garis keturunan Ling Qiluyao, tetapi membiarkan kucing besar itu memberinya tempat melalui hubungan klan singa. Situasi di kota Keri relatif rumit, dan Tang San tidak boleh membiarkan mereka yang seharusnya tidak mengetahui kedatangannya tahu bahwa dia memasuki taman neraka lagi. Itu benar, disinilah dia akhirnya memilih untuk melampaui perampokan. Masukkan, pada saat ini, dengan raungan rendah, bagian depan dibuka, dan semua tim yang berpartisipasi dalam pertarungan kelompok binatang ini akan memasuki taman neraka. Setelah masuk, sebaiknya dengarkan aku, ini kedua kalinya aku memasuki taman neraka. Di antara 5 anggota tim Tang San, makhluk kokoh yang berdiri di depan tiba-tiba menoleh dan berkata dengan suara rendah. Bukan hanya memakai kerudung, tapi juga memakai masker di wajahnya. Tapi dilihat dari penampilannya, itu adalah iblis beruang. Tingginya sekitar 3 meter di antara setan beruang, ini adalah ketinggian yang sangat normal, tidak terlalu kuat. Tapi nafasnya cukup sesak. Masuk untuk kedua kalinya, jenis tim yang diikuti Tang San disebut grup yang dibubarkan. Itu karena mereka tidak memiliki tim tetap yang dibentuk sementara. Perpecahan kelompok sangat umum di Ancestral Court Colosseum lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan tim beranggotakan 5 orang yang semua orang mau bekerja keras. Semua orang tahu bahwa jika Anda memasuki tempat ini untuk melawan binatang buas, Anda mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Beberapa anggota tim tidak membantah kata-kata Xiong Yao. Tang San berdiri terakhir,
melihat bahwa 3 anggota tim di depannya semua mengangguk, dia juga mengangguk. Bab 706, masuk kembali ke Taman Neraka. Memiliki pengalaman Helgarden tentu saja merupakan pilihan yang baik untuk memimpin tim. Tim depan sudah mulai masuk. Tang San dan yang lainnya mengikuti perlahan. Ini adalah kedua kalinya Tang San di sini, mengingat semua hal yang dilihatnya di sini, mata Tang San menjadi semakin dingin. Cahaya berkedip-kedip, dan napas yang familiar datang lagi. Tang San dan rekan tim sementaranya sudah memasuki Taman Neraka. Saat dia masuk ke sini, Tang San segera merasakan perubahan keberuntungan di sini. Ketika dia datang terakhir kali, basis kultivasi Lingki Tianyannya terbatas, dan persepsinya secara alami sangat terbatas. Tapi kali ini berbeda, dia sekarang telah berkultivasi ke tingkat ke-9 dari mata hati nuraninya. Tingkat ke-9 adalah tingkat yang bisa dicapai oleh rubah langit berekor 6. Sangat sulit bagi klan Tianhu untuk mencapai tingkat dewa, karena klan Tianhu sendiri tidak pandai bertarung, dan sangat sulit untuk menahan kesusahan guntur. Oleh karena itu, di klan Tianhu, ada sangat sedikit orang kuat di atas tingkat dewa, dan mereka yang dapat mencapai tingkat urutan ke-9 sudah menjadi andalan klan. Lautan bunga yang tak terbatas disajikan, dan ketika Anda melihat-lihat, ada bunga besar berwarna hangat yang lebih lembut. Perhatian, mulai sekarang, jangan menyentuh bunga berwarna dingin. Area tempat bunga berwarna hangat berada aman. Namun, sesekali, warna bunga akan berubah, dan pada saat itu juga, kami akan mencoba yang terbaik untuk memasuki area bunga berwarna hangat. Teleportasi berjalan sangat lancar, Tang San dan yang lainnya diteleportasi bersama secara keseluruhan. Tang San sebenarnya tidak begitu jelas tentang aturan Rincin untuk memasuki Taman Neraka di Kolosseum, tapi itu tidak begitu penting baginya, selama dia bisa masuk ke sini, tujuannya awalnya telah tercapai. Tang San berdiri tegak, melihat arah. Ayo pergi. Beruang iblis itu menuju dengan teriakan rendah dan bergerak ke satu arah. Kamu harus ingat bahwa di Helgarden, kita harus menghindari pertempuran terlebih dahulu. Minimalkan kemungkinan bertarung sebanyak mungkin, dan biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Jika setengah dari peserta telah meninggal sebelum waktu teleportasi terakhir, maka kita secara alami aman. Ada juga hal-hal baik di Taman Neraka, beberapa bunga akan berbuah, jika Anda menemukannya, jangan lewatkan mereka. Keluar bisa dijual banyak uang, tapi sangat jarang. Sebagai kapten, jika tim kami memiliki panen seperti ini, setelah keluar, saya akan membayar 40%. Semua bonus, saya juga akan membayar 40%. Saya memilih untuk bertindak sendiri. Tang San tidak ingin membuang waktu dengan rekan tim sementara ini, jadi dia langsung menyatakan pikirannya. Apa yang kamu katakan? Xiong Yao mengeluarkan raungan rendah, dan tiba-tiba, aura ganas menyelimuti Tang San secara langsung. Berpartisipasi di Helgarden dilakukan dalam tim, dan berkurangnya satu anggota tim pasti akan mengurangi kekuatan tim secara keseluruhan. Setan beruang tidak menyangka bahwa di Taman Neraka yang berbahaya seperti itu, sebenarnya akan ada anggota yang akan memilih untuk bertindak sendiri. Apakah kamu tahu bahwa tidak ada perbedaan antara bertindak sendiri dan mencari kematian? Xiong Yao berjalan ke Tang San. Tang San juga memiliki topeng di wajahnya, menghadapi ini lebih dari 3 meter, Tang San harus melihat ke atas. Tubuh beruang iblis memancarkan ki dan darah yang berapi-api, itu sedikit membungkuk, dan kaki beruang besar seperti kipas menekan langsung ke bahu Tang San. Tetapi pada saat berikutnya, cakar beruangnya sudah terpasang di udara. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Tang San bergerak, dia sudah meraih cakar tajam di kaki iblis beruang ini. Xiong Yao tertegun sejenak, tanpa sadar ingin menguasai Tang San, tetapi ngeri mengetahui bahwa cakarnya yang tajam tampaknya terbuat dari tembaga dan besi, dengan ide yang berbeda. Cakar beruang lebar tidak bisa bergerak setengah menit sama sekali. Mengaum, setan beruang meraung dengan marah, dan cakar beruang lainnya terbanting, dan cahaya oranye kuning meledak dari tubuhnya secara instan. Tang San sedikit mengernyit, dan tangan yang memegang cakar tajam itu tiba-tiba bergetar. Segera, tubuh iblis beruang, yang sangat kuat dan jelas merangsang kekuatan garis keturunan, langsung terguncang dan terbang, dan saat berikutnya dihancurkan dengan keras ke tanah. Tepat ketika monster lain dari klan yang sama masih sok, kaki kanan Tang San sudah mendarat di tanah, cahaya kemasan gelap melintas, hanya untuk mendengar raungan rendah, gelombang kejut besar mengirim setan beruang dan yang lainnya,
3 anggota dari kelompok yang sama semua terbang kaget, dan mereka jatuh koma saat tubuh mereka masih di udara. Perang menginjak. Ini bukan perang yang menginjak-injak binatang behemoth, atau mamut emas, tetapi perubahan Mongolia emas. Garis keturunan Jin Meng Tangsan yang menakutkan mekar hampir seketika, dan keempat klan monster peringkat 9 yang hadir terkejut dan pingsan. Tanpa melihat mereka lagi, Tangsan berbalik, melihat ke satu arah dan melompat. Di dahinya, lingkaran putih samar menyebar, dan mata badak dilepaskan, mengabaikan warna hangat atau dingin. Bunga langsung masuk ke jarak. Meskipun itu hanya tindakan singkat, ruang di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi. Tangsan mengangkat tangan kanannya saat berlari. Lingkaran cahaya samar terpancar dari telapak tangannya, keberadaan seperti pagoda muncul dari telapak tangannya. Dibor keluar, memancarkan lingkaran gelombang cahaya memutar lembut, menutupi tubuhnya, dan ini membuat ketidakharmonisan yang muncul dalam dirinya ditekan. Beacon ruang waktu, setelah disempurnakan oleh Tangsan begitu lama, terutama setelah cairan api surgawi 7 warna terus-menerus menyatu dengan lebih banyak besi esensi api surgawi, telah dinaikkan dan hangus, dan sekarang awalnya terbentuk. Ini membentuk bentuk pagoda dengan 7 lapisan, 4 sisi dan 8 arah. Tangsan menamakannya mercusuar ruang waktu. Pada saat ini, dia menggunakan karakteristik mercusuar ruang waktu untuk menekan aura kerusuhan di tubuhnya saat ini, sehingga dia tidak secara langsung menarik kesengsaraan guntur. Pada saat yang sama, di taman neraka ini, dia mengisolasi napasnya sendiri. Mercusuar ruang waktu saat ini, dengan kekuatan suar ruang waktu yang kuat itu sendiri, dan pembentukan cairan api langit berwarna-warni di bawah bimbingan Tangsan, pada awalnya sudah memiliki tingkat artefak. Meskipun hanya prototipe, itu sebanding dengan sebagian besar artefak di dunia ini. Petak bunga di bawah kakinya terus lewat, tidak peduli apakah itu bunga besar berwarna hangat atau dingin, Tangsan tidak bereaksi ketika lewat. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Di bawah penutup alam baik dan buruk, tampaknya dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia taman neraka. Dia tidak tahu di mana taman surga yang dia cari, karena saat dia memasuki taman neraka, dia kehilangan orientasi. Namun hal ini tidak mempengaruhi pencariannya akan tujuan perjalanannya, karena ia hanya perlu menemukan lebih banyak bunga berwarna sejuk untuk bergerak maju, dan bunga berwarna hangat di sekitarnya menjadi semakin sedikit, dan arahnya tidak akan salah. Semakin dekat Anda dengan taman surga, akan semakin banyak bunga berwarna sejuk, dan bahkan di sekitar taman surga, ada bunga berwarna sejuk yang kuat. Jadi, dia hanya perlu terus mencari sesuai dengan aturan ini. Dibandingkan dengan kehati-hatian ketika dia datang terakhir kali, Tangsan terbang lebih cepat di bawah perlindungan mercusuar ruang waktu kali ini. Saat terbang, dia diam-diam merasakan perubahan energi di taman neraka. Karena peningkatan kesadarannya yang luar biasa, dia dapat merasakan bahwa aura internal taman neraka cukup stabil saat ini. Mungkin juga karena, pertempuran tim, ini baru saja dimulai, sehingga fluktuasi energi keseluruhan taman neraka masih berlangsung, stabil, apakah itu keberuntungan atau nasib buruk tidak jelas. Saat dia terbang semakin jauh, secara bertahap, bunga-bunga berwarna dingin mulai menjadi semakin banyak di bawah kakinya, dan bunga-bunga berwarna hangat berangsur-angsur menghilang. Aura di sekitarnya juga sedikit berubah, malapetaka yang rendah dan tertekan tampaknya berlama-lama di setiap sudut udara, dan bahkan suhunya agak turun. Bab 707, Raja Iblis berkumpul. Pada saat ini, Tangsan tiba-tiba merasa bahwa di antara 8 tanda garis keturunannya, yang milik Jingjing sedikit berfluktuasi, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Hati Tangsan bergerak sedikit, Anda harus tahu bahwa Jingjing ditetaskan di taman neraka pada awalnya, apakah itu dirangsang oleh atmosfer di sini? Ketika merasakan fluktuasinya, wajah Tangsan malah menunjukkan senyum tipis, dan gadis kecil yang memanggilnya ayah saat itu muncul di benaknya tanpa sadar. Ketika dia menyadari bahwa bunga berwarna dingin di bawah kakinya semakin besar dan besar, Tangsan tahu bahwa tempat yang dia cari akan datang. Neraka dan surga semuanya ada di bumi, dan yang dia cari adalah surga di neraka itu. Pengadilan leluhur, kecemerlangan perak samar tetap ada, dan di dalam pilar surga kaisar yang besar, sentuhan kecemerlangan perak pucat perlahan-lahan terpisah, dan diam-diam muncul di depan pilar raksasa. Cahaya perak pada Kaisar Tianzu berangsur-angsur mereda, menjadi redup dan sunyi lagi. Sama seperti Kaisar Tianzu lainnya, tampaknya hanya mendukung keberadaan Dewan Pengadilan Leluhur.
Pria muda cantik dengan gaun perak panjang duduk di sana dengan tenang, kecemerlangan perak pucat di tubuhnya berangsur-angsur mereda, dan napasnya menjadi semakin tertahan. Tapi dia tampaknya memiliki perasaan yang hampir ilusi, seolah-olah dia bukan lagi manusia, tetapi terdiri dari ruang ilusi yang tak terhitung jumlahnya, atau ada ribuan ruang di sekitarnya, berubah dengan cepat. Puncak Raja Iblis. Hanya dalam setengah tahun, dia layak menjadi juara klasik pengadilan leluhur. Bagus sekali, suara damai terdengar, dan saat berikutnya, seluruh kubah Dewan Pengadilan Leluhur menyala, dan kecemerlangan samar turun dari langit, seolah-olah sedikit cahaya keemasan berlama-lama, sehingga seluruh parlemen dan bahkan pilar kaisar di istana leluhur diterangi. Di tengah aula parlemen, itu adalah tempat di mana Tuan Muda Mei melihat Kaisar Iblis Mamut Emas Brilian terakhir kali. Seorang pria parubaya yang elegan muncul di sana. Dia adalah orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas istana leluhur hari ini, dan takdir mengendalikan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Tuan Muda Mei sudah membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sepertinya ada bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya mengembun ke arah pupil pusat, dan akhirnya mereka menyatu menjadi satu titik. Cahaya perak menghilang dalam sekejap dan pulih kembali. Murid kulit hitam, tubuh halus itu tergantung di tempatnya, dan di bawah penutup gaun perak panjang, kakinya yang ramping berdiri diam, matanya dengan tenang menatap Kaisar Iblis Rubah Surgawi di jarak yang berlawanan, dan dia membungkuk sedikit, saya telah melihat Surgawi Rubah Raja Iblis hebat. Yang mulia Raja Iblis, mata Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyapu seluruh tubuhnya, dan sedikit kejutan melintas di matanya, menunjukkan sedikit pemikiran, sepertinya kamu tidak pernah bertanggung jawab atas rahasia itu. Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata, ini di luar kekuatanku, aku belum berhasil. Sebelum datang ke sini, Tang San telah berdiskusi dengannya, ketika menghadapi Kaisar Setan Rubah Surgawi, yang adalah penguasa nasib, dia bisa berbicara sesedikit mungkin, agar tidak dirasakan olehnya. Kaisar Iblis Besar Tianhu sedikit mengangguk dan berkata, apakah kamu siap? Tuan Muda Mei mengangguk lagi, iya. Kaisar Iblis Tianhu berkata, sebagai patriark baru dari klan monster merak, Anda juga calon penguasa kota-kota Keri. Menurut aturan pengadilan leluhur, Anda akan melapor ke Dewan. Jika pembekalan berhasil, pengadilan leluhur akan secara resmi mengakui Anda sebagai kota Keri. Tuhan, terus pimpin klan monster merak untuk menjaga kota Keri. Jika Anda gagal melaporkan pekerjaan Anda, sesuai aturan pengadilan leluhur, klan monster merak akan diberikan kesempatan lain untuk mengubah pemilik kota dan melaporkan pekerjaan. Jika Anda masih gagal untuk berhasil, Anda akan sepenuhnya kehilangan Keri. Manajemen kota akan dipilih kembali oleh pengadilan leluhur untuk mengambil alih kota Keri. Apakah Anda tahu bahwa, dimengerti? Tuan Muda Mei menjawab. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk dan berkata, setiap penguasa kota Kekaisaran Tianyu adalah anggota penting negara kita dan bahkan seluruh benua peri, dan merupakan pemimpin penting bagi kami dan klan peri untuk menjalankan benua peri, jadi tanya jawab adalah tugas penting bagi siapapun. Semua penguasa kota harus melaluinya. Anda akan menghadapi 3 ujian. Itu akan dilakukan dengan kesaksian semua kaisar. Silakan undang para kaisar. Ketika dia mengatakan yang terakhir, seluruh suara menjadi agung dan bergema di halaman leluhur. Pada saat berikutnya, di Dewan Pengadilan Leluhur, ada 8 pilar kekaisaran yang bersinar perlahan, dan Tuan Muda Mei melihatnya tanpa sadar. Di antara 8 pilar kaisar, yang paling mencolok adalah yang di dekat bagian depan. Pilar kaisar terlihat jernih dan transparan, dan permukaannya memiliki lapisan berkabut seperti kilau aneh yang membeku. Sekarang dia pada dasarnya telah memahami misteri Kaisar Tianzu, jadi dia bahkan lebih terkejut ketika melihat Kaisar Tianzu ini. Nenek moyang Kaisar Merak Iblis Klan sudah sangat tinggi, tapi yang ini jauh lebih tinggi. Itu adalah salah satu dari 3 pilar kaisar yang panjangnya lebih dari 500 meter, dan itu adalah satu-satunya yang bisa dipesan. Di bawah kecemerlangan yang terang dan menyilaukan, adalah rasa penindasan yang tak terlihat di seluruh halaman leluhur. Tidak ada keraguan bahwa pemilik pilar surga kaisar ini adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 yang sebenarnya di pengadilan leluhur hari ini, Raja Iblis Kristal yang berasal dari Gunung Suci Kristal dan memiliki gelar kemahakuasaan. Hanya aura Kaisar Iblis Kristal besar yang bisa begitu kuat dan megah. Dan beberapa yang mengkilap lainnya tidak diragukan lagi mewakili Kaisar Iblis besar dari Kekaisaran Tianyu. Bersama dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, ada 9 Kaisar Iblis besar di Kekaisaran Yu hari ini.
Semuanya adalah yang terkuat di dunia. Pergantian penguasa kota di kota utama adalah peristiwa besar bagi seluruh klan monster, dan tentu saja semua kaisar harus berkumpul untuk referendum. Sosok satu demi satu muncul dari puncak Kaisar Tianzu. Suara Phoenix Ming yang keras terdengar, dan suhu di seluruh dewan tampaknya sedikit meningkat. Seekor burung Phoenix api besar turun dari langit, dan sayap apinya yang lebar dengan bangga tersebar di puncak pilar Kaisar Surga. Dengan nyala api yang menyala-nyala, itu langsung menghasilkan kekuatan opresif yang besar. Tapi dalam nyala api yang menyala-nyala ini, apa yang Tuan Muda Mei rasakan adalah aura dingin, rasa jijik yang tak terselubung. Klan Iblis Merak dan klan Iblis Phoenix sendiri bermusuhan, dan persaingan untuk Raja Burung pernah membuat hubungan mereka tidak mungkin menjadi harmonis. Ini adalah kedatangan surga pembakaran abadi dan Kaisar Iblis abadi. Api menyatu ke dalam, dan Kaisar Iblis besar mayat hidup, yang diselimuti jubah mewah merah tua dengan garis emas, berdiri di atas kaisarnya sendiri, menatap Tuan Muda Mei dari langit. Pada saat ini, raungan rendah terdengar, dan udara dingin meledak hampir seketika, dan niat membunuh yang merajalela langsung merobek kekuatan penindas di seluruh ruang, dan niat membunuh yang dingin mekar di langit, tidak merahasiakan kekuatannya, napas. Tuan Muda Mei hanya merasakan sedikit kelonggaran di tubuhnya, dan hatinya tidak bisa tidak merasakan kehangatan keberanian. Di atas Emperor Celestial Pilar, yang tingginya lebih dari 250 meter, cahaya putih cemerlang membuat seluruh aula parlemen sedikit lebih terang. Melihat langsung ke arah Great Unding Demon Emperor, bahkan jika Kaisar lawan Tianzu lebih tinggi dari dirinya, dia tidak bergeming sama sekali. Kaisar Iblis Macan Putih Besar adalah yang kedua tiba, dan dia jelas memiliki semangat untuk menghadapi Kaisar Iblis Mayat Hidup. Saat berikutnya, satu demi satu aura tirani juga muncul satu demi satu. Peringkat keempat, tidak terkalahkan untuk menghancurkan Kaisar Iblis. Peringkat keenam, Eternal Night King Dark Demon Great Demon King. Peringkat ketujuh, Raja Iblis Mammoth Emas Brilian. Peringkat kedelapan, Chongqiao Lingyun Sword Saint Great Demon Emperor. Peringkat kesembilan, Jingfeng Tiandi Jingfeng Great Demon Emperor. 5 Kaisar Iblis besar semuanya muncul di Kaisar Tianzu di mana mereka berada. Di antara mereka, Kaisar Iblis Kaisar Jingfeng Kaisar Tianzu adalah yang terpendek, hanya mendekati 150 meter, dapat dilihat bahwa masih ada kesenjangan antara kekuatan Kaisar yang baru saja dicapai ini dan Kaisar lainnya. Bahkan Chongqiao Rising Cloud Sword Saint peringkat 8, Kaisar Iblis Besar, ketinggian Kaisar Tianzu hampir 200 meter. Bab 708, Pertempuran 1, Ratu Ruby. Pemimpin dari garis keturunan Behemoth mampu menghancurkan pilar Kaisar Surga di mana Kaisar Iblis Besar berada, dan tingginya hampir sama dengan Kaisar Iblis Abadi Agung. Ketinggian Eternal Night King, Dark Demon Emperor, dan Emperor Tianzu juga dekat dengan White Tiger Demon Emperor. Pilar Kaisar Iblis Raksasa Emas panjangnya sekitar 220 meter. Melalui ketinggian Kaisar Tianzu, pada dasarnya mungkin untuk menilai kesenjangan antara basis kultivasi para kaisar ini. Kaisar yang sama memiliki kekuatan yang berbeda. Dan peringkat pertama, berdiri dengan bangga di atas pilar Kaisar Kristal yang jernih di garis depan seluruh Dewan Pengadilan Leluhur, tetapi tidak ada sosok yang muncul, Kaisar Setan Kristal, bukankah Anda datang? Dan karena tidak adanya Kaisar Iblis terbesar di dunia, Kaisar Iblis Besar tampaknya sudah lama terbiasa dengannya. Kaisar Setan Besar Tianhu memandang semua Kaisar Setan Besar dengan tenang, dengan cahaya putih melonjak di tubuhnya, dan pilar surga Kaisar yang juga melonjak dengan kecemerlangan putih juga menyala. Ketinggian pilar surga Kaisar ini adalah 400 meter. Ketika kecemerlangan di atasnya menyala, sosok Kaisar Iblis Rubah Surgawi diam-diam muncul di atasnya, dan samar-samar, sepertinya ada jalan di belakangnya. Cahaya rubah surgawi dan bayangan, 9 ekor rubah besar bergoyang. Dan begitu napasnya terungkap, aura yang semula disebabkan oleh kekuatan para kaisar melunak, seolah-olah seluruh dewan menjadi harmonis dalam sekejap. Berdiri di atas Kaisar Tianzu, Kaisar Iblis Besar Tianhu menatap Tuan Muda Mei, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pembicaraan hari ini, Anda akan menerima 3 ujian, yang juga dihadapi oleh penguasa manapun di kota utama. Anda bukan seorang kaisar, jadi jika Anda ingin berhasil sebagai penguasa kota, Anda harus lebih membuktikan diri. Apakah Anda mengerti? Tuan Muda Mei membungkuk sedikit, saya telah melihat Anda, yang mulia. Saya mengerti, dan saya siap untuk ujian. Oke, Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk dan berkata,
tes pertamamu adalah untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melindungi kota Kerry dengan baik. Dalam hal ini, ayahmu tidak cukup saat itu. Kemudian, setelah diskusi kolegial, dia berterima kasih atas kontribusi yang diberikan oleh Kaisar Setan Merak Besar kepada negara, dan dia diizinkan untuk melaporkan dengan sukses dan terus menjalankan kota Kerry. Namun, kota Kerry telah tanpa kaisar selama bertahun-tahun, dan kota itu berada di laut dan perbatasan, dan itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Anda perlu membuktikan bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Hari ini, untuk penilaian kekuatan Anda harus mengalahkan 3 lawan berturut-turut untuk lulus ujian. 3 lawan yang akan Anda hadapi adalah mereka yang memiliki level yang sama dengan Anda dan mereka yang melampaui Anda, superior. Ya, Tuan Muda Mei tidak memprotes karena dia seharusnya menghadapi 1 lawan dan berubah menjadi 3, tetapi hanya setuju. Tang San telah menganalisis dengannya sebelum datang ke sini, pembekalannya pasti akan lebih sulit dari biasanya, jadi bersiaplah sepenuhnya untuk menghadapi kesulitan, tetapi kesulitan ini tidak akan terlalu melampaui norma, jika tidak, orang lain hadir kaisar, terutama kaisar. Kaisar Iblis Harimau Putih yang berdiri di belakangnya, juga akan bertanya. Awalnya, itu seharusnya menjadi orang yang berada di level Raja Iblis Besar, tetapi sekarang ada 3, tetapi ada Raja Iblis dan Raja Iblis Besar. Setidaknya di permukaan, kesulitannya meningkat, tetapi tidak terlalu berlebihan. Oke, mari kita mulai penilaian pertamamu. Mata Kaisar Iblis Tianhu selalu tenang, dengan lambaian tangannya yang lembut, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat 100 meter dari Tuan Muda Mei. Ketika Tuan Muda Mei melihat lawan di depannya dengan jelas, dia tidak bisa menahan cemberut sedikit, karena bahkan dia tidak mengenali ras lawan pada saat pertama. Ini bukan ras garis keturunan tingkat pertama imajiner, tetapi keberadaan yang hampir tidak pernah terlihat sebelumnya. Pihak lain adalah sosok humanoid, perempuan setinggi sekitar 2 meter. Seluruh tubuh ditutupi dengan baju besi berwarna rubi, dan masing-masing tangan memegang parang panjang dan sempit, dan ada 6 parang seperti tentakel di bagian belakang. Tapi jika dilihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa baju besi di tubuhnya agak mirip karapas. Meskipun sangat indah, tampaknya itu adalah bagian dari tubuh itu sendiri. Bahkan wajahnya ditutupi dengan topeng, jadi tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Ras apa ini? Mulailah. Sebelum Tuan Muda Mei dapat mengetahui apa ras pihak lain itu, suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi sudah terdengar. Wanita berbaju merah di sisi yang berlawanan bergerak hampir seketika, seperti kilatan petir merah, seolah-olah seluruh ruang terbelah hampir tiba-tiba, dan cahaya merah yang tampak seperti bagian dari pelatihan datang ke Tuan Muda Mei. Penilaian pembekalan itu sendiri merupakan perjuangan hidup mati, dan tidak ada ampun. Melihat sosok Tuan Muda Mei tertelan oleh cahaya pedang merah, tetapi sosoknya yang tertelan tiba-tiba menjadi ilusi, dan cahaya pedang melewatinya. Tuan Muda Mei mengambil langkah maju seperti berjalan-jalan di halaman, berbalik, dan bulu-bulu surgawi yang berkedip-kedip di tangannya menarik busur cahaya di udara, dan busur itu tiba-tiba membuat ruang di sekitarnya menjadi berlapis, mencerminkan auranya. Sosok itu, seolah-olah ribuan putra cantik tiba-tiba muncul pada saat ini. Wanita berbaju merah menggabungkan pedang dan tubuhnya menjadi satu, dan bergegas keluar sejauh 100 meter. Ketika dia tiba-tiba berbalik, 6 pedang di belakangnya terbang pada saat yang sama. Bersama dengan 2 pedang di tangannya, mereka langsung menggariskan 8 petir merah di udara, dengan napas tajam yang tak tertandingi, itu melintas dalam sekejap. Di mana Feng Rui lewat, ruang tempat Tuan Muda Mei telah berubah menjadi terpotong satu demi satu, dan potongan-potongan itu terfragmentasi. Cahaya bilah yang sangat cepat bahkan dapat membagi ruang. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Pedang Sein tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit, belum lagi Tuan Muda Mei. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar yang berpengetahuan luas, dia tidak mengenali ras Tuan Muda Mei pada awalnya, waktu. Baru pada saat inilah dia melihat beberapa petunjuk dan bergumam, ini adalah klan semut yang menelan. Hong Bao ada di sini, Ratu Semut yang menelan. Seharusnya penerusnya, Ratu yang sebenarnya adalah Raja Iblis Besar, ini adalah hanya tingkat Raja Iblis. Semut menelan langit adalah spesies yang relatif istimewa. Mereka sering hidup di tempat-tempat dengan energi kehidupan yang melimpah. Hidup dengan melahap energi kehidupan. Karapas dapat diubah menjadi batu delima, hanya keluarga kerajaan. Pemimpin asli semut menelan disebut kaisar,
tetapi untuk menghindari kaisar, itu diubah menjadi ratu. Keluarga ini selalu menyendiri dan jarang muncul. Saya belum pernah mendengar kaisar mana yang melekat padanya. Pada saat ini, Ratu Harta Karun Merah muncul di sini, dan itu jelas berhubungan langsung dengan Kaisar Iblis Tianhu. Kemampuan Ratu Harta Karun Merah tampaknya secara khusus mampu menghancurkan atribut luar angkasa, yang justru ditujukan pada garis keturunan merak Tuan Muda Mei. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Fragmen ruang yang terpotong-potong sebenarnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah dipotong, mereka direkatkan kembali dan diubah kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Ratu Harta Karun Merah, yang telah lewat, berbalik untuk melihat, pupil matanya mau tidak mau menyusut, dan ruang yang telah dia potong langsung direkatkan. Parang 6 tangan di punggungnya kembali ke punggungnya, tetapi tidak lagi bersemangat untuk menyerang. Tidak diragukan lagi, kontrol lawan atas ruang jauh lebih besar daripada sejauh mana ia memotong ruang. Ratu Harta Karun Merah hanya berhenti sejenak, dan kemudian membuat gerakan aneh. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya, menekuk lututnya, seperti terjang, mengangkat tubuh bagian atasnya sedikit, mengambil napas dalam-dalam, dan dia sudah payudara montok tiba-tiba membengkak semakin banyak. Ketika dia bangun, seluruh pelindung tubuhnya tiba-tiba memancarkan kecemerlangan yang luar biasa, seperti batu delima besar yang bersinar terang, tangannya perlahan terlipat ke atas kepalanya, dan sepasang pedang di tangannya juga menyatu, dengan suara dentang di belakangnya, pegangan parang diintegrasikan ke dalam parang di tangannya, dan tiba-tiba, volume parang menjadi 3 kali lipat, dan cahaya pedang merah yang menyilaukan naik ke langit. Di sekitar cahaya pedang merah, satu demi satu cahaya listrik hitam dapat dilihat, yang jelas merupakan tanda bahwa energinya terlalu kuat sehingga ruang tidak dapat menahannya. Bab 709, Perpindahan Kesadaran. Urutannya adalah, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan yang benar, Anda harus mencoba yang terbaik untuk mengonsumsi yang benar. Semangat, energi, dan roh sepenuhnya bersatu, dan cahaya pedang merah besar memadatkan semua kekuatannya. Kesadaran ilahi terkunci di lapisan ruang itu. Tampaknya terpengaruh oleh cahaya pedangnya, ruang berlapis yang awalnya diubah oleh Tuan Muda Mei menjadi sedikit stagnasi, membuat tubuhnya tampak menjulang. Itu dia, mata Ratu Harta Karun Merah tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang kuat, dan pedang raksasa jatuh seketika. Lampu merah besar hampir sepenuhnya memantulkan tanah Dewan Pengadilan Leluhur menjadi merah. Di mana lampu merah lewat, ruang berlapis di sekitar Yang Master Mei mereka hancur dan menghilang dengan cepat seolah-olah mereka telah dihancurkan menjadi bubuk. Detik berikutnya, cahaya pedang telah melahapnya dan semua ruang yang telah dia ubah. Melihat adegan ini, para kaisar menunjukkan ekspresi yang sama sekali berbeda di wajah mereka. Mata Kaisar Iblis Tianhu memancarkan sedikit kejutan, Kaisar Iblis Abadi mengerutkan kening, tetapi wajah serius asli Kaisar Iblis Harimau Putih menunjukkan senyum tipis muncul. Puff, kabut darah menyembur keluar dari mulut Ratu Ruby, dan bahkan topeng di wajahnya disemprotkan oleh kabut darah, memperlihatkan wajah cantik. Pada saat ini, wajahnya pucat, napasnya sangat tidak stabil, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Di permukaan, tampaknya ia telah menelan Tuan Muda Mei dengan satu pedang yang mengumpulkan semua energinya sendiri, tetapi pada kenyataannya, hanya ia yang tahu yang terbaik, dan ketika ditebas, ia kehilangan kunci yang tepat. Pada saat itu, keterkejutan, rasa bahaya, dan aura upaya habis-habisan menyebabkan masalah pada tubuhnya, dan dia langsung bergegas kembali dengan darah dan menderita kerugian besar. Pada saat ini, Tuan Muda Mei telah lama berdiri di belakangnya, dan Tianling bergoyang dengan lembut, bertumpu pada bahunya. Jangan bunuh. Ini adalah rencana Tang untuk Tuan Muda Mei. Dewan Pengadilan Leluhur, tidak peduli siapa yang dia lawan, jangan bunuh lawan, dan jangan tinggalkan alasan apapun untuk Kaisar Iblis Tianhu. Kesadaran Ratu Ruby terkunci dengan seluruh kekuatannya dan dia dilepaskan. Apa artinya ini? Artinya, kesadaran ilahi Tuan Muda Mei harus jauh di atasnya, atau bahkan tidak pada tingkat yang sama sekali. Tuan Muda Mei jelas masih pada tingkat Raja Iblis, dan belum menembus ke alam iblis besar, Raja, tetapi dalam hal kesadaran ilahi, ia sepenuhnya menempati superioritas, soliditas kesadaran ilahi, bahkan para kaisar tidak bisa tidak kagum dengannya, dan kombinasi kesadaran ilahi dan kekuatan ruang begitu indah, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan semua kaisar yang hadir. Level yang sama tidak dapat dikunci, dan bahkan kaisar yang hadir tidak dapat menjelaskan situasi aneh ini.
Hanya Tuan Mei yang tahu di dalam hatinya apa yang sedang terjadi. Tang pernah memberitahunya ketika dia menginstruksikannya untuk berlatih, waktu dan ruang adalah keberadaan paling misterius di alam semesta, dan mereka terkait dengan semua energi. Oleh karena itu, energi apapun juga dapat berubah dalam ruang dan waktu. Tidak hanya kekuatan darah, tetapi juga tubuh manusia itu sendiri, bahkan kesadaran akan berubah karena perubahan ruang dan waktu. Jadi, kesadaran juga bisa. Di dunia ini, sama sekali tidak ada keberadaan yang dapat dibandingkan dengan Tang dalam hal manipulasi kesadaran ilahi, jadi bimbingannya secara alami di luar interpretasi pesawat ini. Kesadaran dapat mengunci kesadaran dari bidang yang sama, tetapi bagaimana jika kesadaran yang terkunci tiba-tiba meninggalkan ruang ini? Apakah masih bisa dikunci? Kecuali Anda juga dapat mengejar dimensi itu, jika tidak, Anda secara alami akan kehilangan tujuan Anda. Awalnya, pemahaman Tuan Muda Mei tentang aspek ini tidak cukup dalam, tetapi dengan pengalaman melapiskan makna mendalam dari ruang leluhur di Huang Tianzuzi, dia akhirnya menguasai cara mengendalikan ruang kesadaran. Ratu Ruby yang baru saja dia hadapi tidak akan menjadi haknya dari sudut pandang manapun. Dia bisa menang bagaimanapun caranya, tapi karena pertarungan telah diatur, kemampuan pertama yang tepat ditujukan pada dirinya sendiri, dan tujuannya sudah sangat jelas, yaitu untuk memakan dirinya sendiri. Karena itu, dia harus mengalahkan lawan dengan konsumsi paling sedikit. Permainan pertama selesai. Mari kita mundur. Suara Kaisar Iblis Besar Tianhu terdengar. Ratu Harta Karun Merah membungkuk kepada Kaisar Tianzu di mana Kaisar Iblis Besar Tianhu berada, lalu menatap Tuan Muda Mei dalam-dalam, melompat dengan cepat, dan menghilang ke sudut. Setelah 1/4 jam, ronde kedua. Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi jatuh ke telinga Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei, bahkan di bawah pengawasan semua kaisar, masih duduk di tempatnya, dan segera mulai memulihkan konsumsi sebelumnya melalui meditasi, tanpa sedikit pun keraguan atau kepura-puraan. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandangnya dan sedikit mengangguk. Sejak dia memenangkan kejuaraan di Ancestral Court Classic, kemajuan cucunya hampir terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah berkembang ke level ini, yang di luar dugaannya. Faktanya, Kaisar Iblis Macan Putih tidak terlalu peduli apakah Tuan Muda Mei berhasil dalam pembekalannya. Yang dia pikirkan sekarang adalah apakah dia bisa membawanya ke garis keturunan Baihu dan menjadi pewaris sejatinya jika pembekalan ini gagal. Harimau putih itu sendiri adalah mutan dari klan Iblis Harimau. Jumlah harimau putih asli sangat langka, dan warisan garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih yang agung bahkan lebih jarang. Alasan cinta, Tuan Muda Mei juga memiliki darah manusia, tetapi yang paling penting adalah bakat yang dia tunjukkan sekarang adalah penampilan seorang kaisar sejati. Tidak sesederhana memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar, tetapi banyak harapan. Pewaris seperti itu tidak mudah ditemukan. Jika dia bisa menjadi warisannya sendiri, mewarisi garis keturunan Macan Putih, ditambah dengan pemahamannya sendiri tentang atribut ruang, setelah dia menjadi kaisar di masa depan, pencapaiannya kemungkinan akan lebih tinggi daripada miliknya. Alasan mengapa Kaisar Iblis Harimau Putih begitu baik kepada Tuan Muda Mei. Bab ini belum berakhir, silakan klik untuk melanjutkan membaca. Halaman 1/2 ikuti, bukan hanya karena dia terkait dengan dirinya sendiri, tetapi juga karena potensinya sendiri. Terlebih lagi, ada anak laki-laki di sampingnya. Anak itu juga sangat tampan. Sebagai kaisar tertinggi, Raja Iblis Macan Putih juga memiliki kota utama. Dia tidak bisa menjadi penguasa kota Kerry City. Tidak bisakah dia menjadi kota utamanya sendiri dalam waktu dekat di bawah kepemimpinannya? Perlindungan sendiri, pemilik. Pada saat itu, dia mungkin telah dilatih untuk menjadi kaisar lain sendirian. Umur Crystal Demon Emperor semakin dekat, siapa bilang tidak mungkin ada satu kaisar lagi? Siapa yang bisa mengatakan pencapaian seperti apa yang bisa dicapai kaisar berdarah ganda di masa depan? Pilar surga kaisar, di mana Kaisar Iblis Agung Jing Feng berada, adalah yang terpendek dari semua kaisar, dan juga yang paling perifer. Pada saat ini, dia berdiri di pilar surga kaisar dan menatap tuan muda cantik yang sedang duduk bersila dan bermeditasi dan memulihkan diri dengan tenang. Bukankah itu rasa yang campur aduk? Dia akan memarahi orang itu, Raja Iblis Merak hebat, jika bajingan itu tidak mengubah garis keturunannya untuk putrinya, maka sekarang dia memiliki aliansi ayah anak, memenangkan kota Kerry, dan bahkan pemilik masa depan kota Kerry. Apa, dan bagaimana dengan klan Iblis Merak? Namun,
dia benar-benar tidak bisa membenci Raja Iblis Merak Besar. Jika bukan karena itu, istri dan putrinya pasti sudah mati. Sejak kembali dari kota Keri terakhir kali, seluruh mentalitas Kaisar Iblis Jing Feng telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kebencian dan kecemburuan di hatinya telah digantikan oleh penyesalan. Dia tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Kondisi, meskipun dia menjadi seorang kaisar, dia benar-benar kalah dari Raja Iblis Merak Besar, dia kalah total, dan dia yakin. Dalam hal situasi keseluruhan, dalam hal perhitungan, dia jauh lebih rendah daripada pria itu. Meskipun orang itu sudah mati, dia masih kalah, dan bagaimanapun juga dia tetap badut. Bab 710, Nether Spike. Oleh karena itu, suasana hatinya adalah yang paling rumit bagi Tuan Muda Mei untuk datang melaporkan pekerjaannya hari ini, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi putrinya. Pada saat ini, melihat kemampuan putri kandungnya begitu luar biasa, hatinya menjadi sangat rumit, baik kebanggaan maupun rasa sakit. 15 menit berlalu, dan Tuan Muda Mei bangkit lagi, matanya masih tenang, dan fakta bahwa dia masih bisa mempertahankan sikap tenang di bawah tatapan banyak kaisar membuat kaisar yang tidak berprasangka diam-diam mengangguk. Dibandingkan dengan pengadilan klasik leluhur, dia jelas berbeda. Kananmu selanjutnya adalah Raja Iblis Puncak, bersiaplah. Suara Kaisar Iblis Besar Tianhu terdengar, dan kemudian, seberkas cahaya bersinar di seberang Tuan Muda Mei, diikuti oleh sosok yang agung. Ini adalah pria kuat dengan karakteristik ras yang berbeda, dengan sisik gelap tumbuh di kulitnya, bahkan wajahnya, tubuhnya seperti manusia, tetapi tingginya lebih dari 1 meter dan memiliki ekor besar di belakangnya. Otot-otot di seluruh tubuh menonjol, jelas penuh dengan kekuatan ledakan, dan fluktuasi darah yang berapi-api bahkan membuat Tuan Muda Mei merasa seperti sedang menghadapi transformasi Tang Jinmeng. Hanya saja Tang tidak berada di tingkat dewa, tetapi yang ada di depannya adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Raja Iblis. Naga. Nikoko mengenali ras lawan secara sekilas. Yang disebut orang naga adalah keturunan dari keluarga naga dan manusia, dan mereka dianggap sebagai spesies subnaga dalam urutan keluarga monster. Tidak seperti kebanyakan pengikut manusia, mereka tidak mengakui bahwa mereka terkait dengan manusia, tetapi menganggap diri mereka naga, yang sangat tirani dan haus darah di alam. Rasnya juga berbeda dengan orang naga yang lahir dari ras naga yang berbeda. Pria naga di depannya jelas memiliki kekuatan dan darah yang bagus, dan memiliki kekuatan super eksplosif. Masih bukan sepasang darah tingkat pertama. Tuan Muda Mei samar-samar mengerti bahwa meskipun ujian yang akan dia hadapi adalah pertempuran, sepertinya dia tidak bisa menjadi darah tingkat pertama. Mata pria naga itu berwarna merah darah dan tampak sangat ganas, taringnya menonjol dari bibirnya, dan yang kanan memegang kapak perang besar. Gagang kapak perang panjangnya 2 meter, dan lebar bilahnya 1 meter. Kapak perang yang berat dibawa di atasnya seperti jerami. Mulai. Dengan pengumuman Kaisar Iblis Besar Tianhu, pertempuran juga dimulai. Mulut naga mengeluarkan raungan rendah, dan lingkaran merah darah meledak dari bawah kakinya hampir seketika. Bidang. Murid Tuan Muda Mei tiba-tiba menyusut, dan begitu lawannya muncul, dia melepaskan kekuatan tingkat ranah. Mampu dipilih oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi untuk menghadapinya, maka bidang ini juga harus menahan diri. Halo merah melintas seperti kilat, dan kemanapun ia lewat, berubah menjadi merah. Di mana lingkaran merah menyala lewat, sepertinya lapisan darah meresap dan terbakar. Tuan Muda Mei tidak bergerak, menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Ketika lingkaran cahaya merah menyapu tubuhnya, Tuan Muda Mei hanya merasa bahwa darah di tubuhnya tampak mendidih pada saat ini. Bukan hanya tidak melemah, tetapi ada perasaan dikuatkan. Ini, detik berikutnya, dia tahu apa efek dari bidang ini. Lingkaran merah menutupi diameter total sekitar 200 meter. Dalam jarak 200 meter, semua elemen tampaknya terbakar oleh fluktuasi garis keturunan yang berapi-api, dan itu benar-benar mengisolasi semua elemen dari dunia luar. Area irisan, tolakan elemental, atau kepunahan unsur. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bidang yang sangat langka. Domain ini bertindak pada Tuan Muda Mei, dan tujuannya juga sederhana dan jelas, yaitu untuk mencegahnya menggunakan kemampuan elemen ruang untuk bertarung satu sama lain. Tidak dapat memobilisasi kekuatan ruang, kelemahannya tidak diragukan lagi sangat besar. Dan bidang pemberantasan elemental ini jelas hanya memiliki efek membuat darah mendidih untuk meningkatkan dirinya sendiri bagi orang naga. Menghadapi situasi seperti itu, Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit.
itu benar-benar ditargetkan. Tapi apakah ini berhasil? Udara dingin keluar dari Tuan Muda Mei hampir seketika. Kaisar Iblis Harimau Putih besar yang berdiri di depan mata Kaisar Tianzu tiba-tiba menyala, dan matanya lebih fokus pada Tuan Muda Mei. Rambut hitam Tuan Muda Mei memutih dalam sekejap, dan aura pembunuhnya membengkak tajam. Lingkaran halo putih tiba-tiba meledak dari bawah kakinya. Pada saat lingkaran putih meletus, dia sudah bergerak, seperti kilat putih, bergegas menuju naga yang terbakar dengan darah dan darah yang berapi-api. Setelah melepaskan domain penghancuran elemen, pria naga itu sudah bergegas menuju Tuan Muda Mei. Tetapi ketika lingkaran putih melewatinya, Lingling hanya merasa menggigil, dan ketakutan dari kedalaman jiwa muncul hampir seketika, seolah-olah niat membunuh yang tak terhitung tiba-tiba jatuh di atasnya. Keras tampaknya telah memadamkan garis keturunannya yang mendidih, tetapi momentumnya sangat berkurang untuk sementara waktu. Membunuh domain dewa. Detang akan tahu bagaimana menghargai sapu untuk putra yang cantik. Terlebih lagi, transformasi harimau putih Tuan Muda Mei dikenal karena pembunuhan. Tang telah menggabungkan domain dewa pembunuhnya sendiri dan karakteristik transformasi harimau putih. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah membantu Tuan Muda untuk merangsang transformasi harimau putihnya sendiri, sehingga dia dapat mengontrol karakteristik harimau putih dengan lebih baik. Transformasi memiliki ranah membunuh dewa miliknya. Domain dewa pembunuh tingkat dewa digunakan dari Tuan Muda Mei, yang pandai dalam transformasi harimau putih. Di bawah stimulasi pembunuhan, mata indah Tuan Muda Mei menunjukkan warna merah muda yang aneh, dan kemarahannya meroket, membunuhnya dengan dingin. Bab ini belum berakhir, silakan klik untuk melanjutkan membaca. Halaman setengah dari 2Ki meledak, kecepatan dan kekuatan menunjukkan kelipatan geometris yang meroket. Karena elemen ruang dilarang, maka saya tidak membutuhkan elemen ruang. Kapak raksasa manusia naga menebas, dan kekuatan mengerikan, didukung oleh darahnya yang kuat, langsung menebas ke arah Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei tidak menghindar atau menghindar, tetapi dia bergegas ke depan untuk menemui kapak raksasa. Melihat kapak raksasa itu akan mendekat, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan satu demi satu, cakar putih jernih muncul darinya. Ujung jari tapi cakar tajam yang tampak menakjubkan dijentikkan ringan seperti kecapi, dan kapak raksasa mengeluarkan suara, ding, yang tajam. Tiba-tiba, kapak raksasa yang mengesankan itu tampaknya telah mengubah targetnya secara tiba-tiba, dan bergeser ke samping. Meskipun manusia naga tidak menggunakan semua kekuatannya, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memutar tubuhnya. Tuan Muda Mei menginjak gerak kaki misterius dan datang ke sisinya hampir dalam sekejap. Cakar tajam kiri terangkat secara diagonal dari bawah ke atas, dan langsung menuju tenggorokan kanan untuk meraih. Kali ini, kecepatannya sangat cepat, dari bergegas ke depan untuk mengaktifkan kapak raksasa, dan kemudian ke saat terakhir letusan, satu cakar terangkat, seluruh proses seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, tanpa penundaan. Jika bukan karena kesempatan ini, Kaisar Iblis Macan Putih akan meneriakkan kata, baik. Untuk waktu yang lama, Tuan Mei memberi kesan bahwa dia adalah penguasa ruang, pembawa pesan ruang. Meskipun ada pertempuran jarak dekat di pengadilan klasik ancestral sebelumnya, mereka sangat sedikit dan sangat sederhana. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatan jarak dekat. Tetapi pada saat ini, ledakan itu adalah kombinasi sempurna dari kecepatan, kekuatan, dan bahkan alam dewa pembunuh yang mengubah bintang dari klan Iblis Merak, Harimau Putih, dan pukulan yang begitu kuat terjadi. Ini adalah serangan yang hampir sempurna. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Kaisar Iblis Macan Putih besar diam-diam bertepuk tangan? Raja Iblis Naga dan manusia itu juga tidak mudah. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi menghindar, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan menggunakan bahunya untuk menahan robekan cakar tajam Tuan Muda Mei.